Halo guys, kembali lagi bersama gue Davi di sini. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul The Lion King 2: Simba Prides yang dirilis pada tahun 1998. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat penerus Simba yang bernama Kiara dalam seremoni yang dilakukan oleh Rafiki. Semua hewan menyambutnya dengan sangat gembira dan berharap Kiara bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan seperti ayahnya sekarang. Sama seperti ayahnya, Kiara tumbuh menjadi anak yang aktif dan memiliki keingintahuan yang sangat tinggi. Di sana Simba memberinya nasihat dan melarang beberapa hal yang berbahaya untuk dilakukan, termasuk untuk selalu berada di Price Rock. Kiara yang masih ingin bermain pun pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Nala lalu berkata, "Jangan terlalu mengekang Kiara." Tetapi tetap saja Simba tidak bisa seperti itu. Simba lalu memanggil Pumba dan Timon untuk mengawasi Kiara dari jauh. Hal itu tentu membuat Kiara kesal karena terus dibuntuti. Sampai akhirnya dia nekat pergi ke daerah terlarang dan tidak sengaja bertemu dengan anak yang lain yang bernama Kofu. Di luar, Kofu terlihat sangat galak, tetapi ternyata ia adalah anak singa yang penakut. Walaupun begitu, mereka pun akhirnya bisa berteman dengan baik. Ketika sedang asik mengobrol, tanpa sadar mereka telah masuk ke sarang buaya. Dengan cepat mereka berusaha lari sampai akhirnya berhasil selamat. Keduanya merasa senang karena berhasil lolos. Namun kesenangan mereka lenyap saat Zira, ibu dari Kofu sekaligus pengikut setia Scar, datang. Di sana Zira terlihat akan menerkam Kiara. Untungnya Simba datang tepat waktu dan langsung menyuruh Zira dan anaknya itu pergi dari Prides Land. Zira yang tahu permusuhan antara keturunan Simba dan Scar terus berbicara dan yakin jika Kofu lah yang sangat pantas menjadi raja. Setelah perdebatan sengit itu selesai, keduanya pun pergi ke tempat tinggal masing-masing. Dalam perjalanan pulangnya, Simba kembali menasihati putrinya agar selalu mematuhi perintahnya, karena semua yang dia lakukan hanya untuk melindunginya. Kemudian scene beralih ke Outland. Di sana terdapat Nuka yang sedang mengeluarkan kekesalannya pada Vitani karena tidak suka ibu mereka selalu mengutamakan Kofu. Padahal menurutnya dialah yang paling pantas menjadi pemimpin. Tapi kepercayaan dirinya itu hilang ketika Zira pulang bersama Kofu dan langsung memarahinya karena tidak menjaga Kofu dengan baik. Zira lalu memarahi Kofu karena berani bertemu dengan Kiara. Kofu yang ketakutan langsung menjawab jika dirinya hanya ingin berteman. Awalnya Zira marah, tapi kemudian dia menyukai ide tersebut. Namun ide itu akan diubahnya menjadi maksud jahat. Sebagai persiapan, Zira pun menyuruh anaknya untuk tidur karena latihan besok akan jauh lebih melelahkan. Saat malam tiba, Rafiki meramal jika suatu hari nanti Kiara akan tumbuh dewasa dan akan menjadi ratu yang sanggup membahagiakan rakyat Prides Land. Tapi ia juga khawatir dengan Kofu yang tumbuh menjadi singa jantan kuat dengan hati yang penuh kebencian seperti ibunya Zira. Akan tetapi angin tiba-tiba berhembus pelan, dan Rafiki yakin jika ini adalah Mufasa yang sedang memberikan sedikit petunjuk. Lalu Rafiki mencoba memahaminya. Kemudian ia sadar jika petunjuk itu adalah Kiara dan Kofu akan bersatu bukan menjadi musuh, tetapi mereka akan bersatu untuk memimpin Prides Land. I just hope you know what you are doing. Singkat cerita, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu. Setelah latihan berat dan pengaruh kuat dari Zira, Kofu sekarang sudah siap untuk menguasai Prides Land. Tanpa dia tahu jika kebencian dan keirian dari saudaranya masih dirasakan sampai sekarang. Sementara di Prides Land, Kiara sudah tumbuh menjadi singa betina yang anggun dan cantik. Hari ini dia akan melakukan pemburuan pertamanya. Sebelum pergi, Kiara sempat menyuruh ayahnya berjanji untuk membiarkannya sendiri. Tapi walaupun begitu, Simba tidak bisa membiarkan Kiara melakukan hal itu sendirian.
Diam-diam ia menyuruh Pumbaa dan Timon untuk mengawasi Kiara. Saat melakukan pemburuan, terlihat Kiara yang berusaha untuk mandiri. Ternyata belum ahli dalam memburu mangsa. Ia terus saja gagal karena tidak bisa mengendap-endap dengan sempurna. Larinya juga kalah cepat dengan hewan buruannya sendiri. Sementara di tempat lain terlihat Nuka dan Vitani sedang berada di suatu tempat penuh api. Di sana mereka berusaha untuk mendapatkan api dengan ranting-ranting. Kiara has started her hunt. Kembali pada Pumbaa dan Timon yang sedang mengawasi Kiara, akhirnya mereka ketahuan dan membuatnya marah karena berpikir jika ayahnya sudah ingkar janji dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk melakukannya sendiri. Hal itu membuat Kiara kabur dan kembali melakukan pemburuan pada para kijang. Saat Kiara melakukan pengejaran dari jauh, terlihat Nuka dan Vitani. Melihat Kiara sudah dekat, mereka lalu membakar hutan tersebut. Hal itu membuat para kijang berbalik ke arahnya karena takut dengan api. Hal itu tentu saja membuat Kiara turut melarikan diri. Simba yang mengkhawatirkan Kiara melihat ada asap api, langsung pergi bersama Zazu untuk menyelamatkan Kiara. Ternyata semua itu adalah rencana dari Zira yang ingin mendekati Kiara dengan menyelamatkannya melalui Kofu. Terlihat Kiara saat ini sudah terjebak di antara api. Namun saat melihat sebuah tebing, ia pun berusaha naik hingga berhasil. Akan tetapi, ia malah tidak sadarkan diri dan ditolong oleh Kofu. Mereka pun kemudian pergi keluar dari api hingga tercebur di sungai. Dari atas, Zazu yang melihat Kofu menolong Kiara langsung mengabarkannya pada Simba. Kembali pada Kiara yang tersadar, awalnya Kiara tidak mengenali Kofu dan marah-marah karena membawanya kembali ke Prince lain. Tapi tak lama kemudian ia pun teringat jika singa itu adalah Kofu. Tak lama setelah itu Nala dan Simba pun datang. Simba kemudian berkata, tidak akan pernah membiarkan Kiara untuk berburu lagi selamanya. Tentu saja Kiara marah, namun saat menyadari ada Kofu di sana, Simba semakin emosi. Untung saja datang Rafiki yang memberitahu jika Kofu telah menyelamatkan Kiara. Hal itu membuat Kofu menjelaskan jika dirinya telah mengkhianati dan meninggalkan keluarganya untuk berharap bisa diterima di Prince lain. Mendengar hal itu, tentu saja Simba tidak menerimanya dan mengusirnya. Namun Nala dan Zazu kembali mengingatkan jika Simba telah berhutang nyawa pada Kofu. Hal itu akhirnya membuat Simba dengan terpaksa menerima Kofu di Prince lain. Saat hari sudah malam, semua singa masuk ke dalam gua. Namun Kofu tidak diperbolehkan untuk masuk oleh Simba, yang membuatnya terpaksa tidur di luar. Tak lama kemudian datang Kiara menghampiri dan mengajak untuk berburu besok. Bahkan Kofu berjanji untuk mengajari Kiara cara berburu yang benar, sebelum akhirnya Kiara disuruh masuk oleh ayahnya. Dari kejauhan terlihat Zira dan Nuka mengawasi mereka. Hal itu membuat Zira senang karena Simba sudah masuk dalam perangkapnya. Ternyata Kofu sengaja disuruh masuk ke sana untuk menyerang Simba saat ia sedang sendirian. Sementara Simba yang saat ini sedang tidur bermimpi buruk. Ia kembali melihat Mufasa yang mati karena sekar. Dan ia pun melihat jika Kofu akan melakukan hal yang sama. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kofu yang tadinya berniat akan melukai Simba harus gagal karena datangnya Kiara yang mengajaknya berburu. Melihat Kiara berburu dengan sangat payah, Kofu lalu mengajarinya. Tapi mereka malah bertemu dengan Timon yang sedang mencari serangga untuk sarapan pagi. Akan tetapi saat ini ia tengah mengalami kesulitan karena semua burung-burung yang ada di sana. Hingga muncullah ide untuk menyuruh Kiara dan Kofu mengaung agar dapat mengusir para burung-burung di sana. Setelah berhasil melakukan hal tersebut, mereka lalu berlari dengan senang sambil menakuti para burung. Saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba mereka terhenti karena segerombolan badak mencoba mengejar mereka untuk melindungi para burung. Untungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi. Kofu yang tidak pernah bermain dengan bebas sebelumnya menjadi sangat gembira. Apalagi ketika ia dan Kiara tidak sengaja berciuman dan menjadi semakin akrab. Tidak terasa malam pun tiba. Di sana Kofu mencurahkan rasa takutnya pada Kiara.
Ia takut jika dirinya mempunyai hati yang jahat, sama seperti Scar. Namun mendengar hal itu, Kiara langsung menenangkannya, dan hal itu pun disaksikan oleh Simba dari kejauhan. Sama seperti Kofu, Simba juga memiliki ketakutan jika suatu hari nanti Kofu terbukti sama jahatnya seperti Scar. Tapi kemudian Nala datang dan menenangkan Simba, seperti yang dilakukan oleh Kiara. Nala lalu berkata Simba hanya perlu lihat dan cari tahu tentang Kofu yang sesungguhnya saja. Kembali pada Kofu yang tidak ingin mengkhianati Zira maupun Simba, ia pun berniat untuk pergi. Akan tetapi ia malah dicegah oleh Rafiki dan mengajak mereka untuk bersenang-senang. Setelah selesai mereka lalu kembali untuk beristirahat. Saat akan tidur tanpa disangka, Simba yang sudah terbuka pikirannya lalu mengajak Kofu untuk masuk ke dalam dan tidur bersama. Vitani yang melihat hal tersebut kemudian marah karena Kofu telah melewatkan kesempatan emas untuk menyerang Simba. Ia pun kembali ke Outland untuk melaporkannya pada Zira. Keesokan paginya Kofu bangun lebih dahulu dan mulai resah. Ia tidak ada sangkut pautnya dengan dendam antara Scar dan Simba. Dulu ia tidak ingin ikut campur dalam rencana ibunya. Setelah mengumpulkan tekad, ia pun berniat untuk berbicara dengan Kiara. Tapi tiba-tiba Simba datang dan melarang Kofu untuk berbicara dengan Kiara, karena ternyata dirinya lah yang akan berbicara kepada Kofu. Lalu Simba mengajak Kofu ke suatu tempat, sambil menceritakan sosok lain dari Scar, yang ternyata belum Kofu ketahui. Simba memang tahu jika Scar adalah pembunuh, tapi dia yakin bahwa generasi darinya pasti akan ada yang diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Namun tidak lama kemudian terdengar suara singa lain, yang ternyata adalah kawanan dari Zira. Di sana Zira merasa senang dan berterima kasih pada Kofu, karena telah membawa Simba kepadanya. Padahal sebenarnya Kofu tidak ada niat lagi untuk mencelakai Simba. Just like we always planned. Hal itu membuat Simba diserang. Sementara Kofu yang tidak ingin Simba celaka berusaha menolong, tapi ia malah terlempar. Setelah berusaha keras melawan mereka, Simba akhirnya berhasil kabur walaupun sempat dihentikan oleh Nuka. Hal itu malah membuat Nuka mati karena tertimpa reruntuhan batang pohon. Zira yang menemukan Nuka mati pun semakin marah dan berusaha menangkap Simba. Ia bahkan mencakar wajah Kofu yang sudah mengecewakannya. Zira lalu membiarkan Kofu pergi karena sudah tidak bisa diandalkan lagi. Dan kali ini dirinya sendirilah yang akan turun tangan untuk membunuh Simba. Me for the last time. Now is the time to attack. Di sisi lain, Simba yang berhasil kembali langsung ditolong oleh Pumba dan Timon. Setibanya di Priceline, Simba mengusir Kofu dan tidak akan pernah mempercayainya lagi. Semua rakyat Priceline juga ikut kecewa dengan pengkhianatan Kofu dan turut mengusirnya. Tapi berbeda dengan Kiara, ia tidak terima Kofu pergi begitu saja. Kiara lalu berusaha meyakinkan ayahnya, tapi semua sia-sia. Simba yang selalu berkata, jika ia berusaha untuk seperti Mufasa yang adil, langsung dibantah oleh Kiara. Kiara yang menangis langsung kabur dari Priceline untuk mencari Kofu. Hingga hari sudah malam, Kiara terus mencari Kofu. Singkat cerita, Kiara akhirnya berhasil menemukan Kofu, yang membuatnya sangat bahagia. Kofu lalu mengajak Kiara untuk pergi, tapi Kiara menolak. Kiara lalu berkata jika perpecahan tidak akan pernah berakhir, dan mereka harus kembali untuk menyatukan mereka. We'll run away together. We have to go back. They'll be divided forever. Sementara di tempat lain, Pumba dan Timon terlihat panik karena untuk kesekian kalinya mereka kehilangan Kiara. Mereka lalu memberitahukan pada Simba. Di waktu yang sama, Zazu datang dan berkata jika sekarang para pengikut Zira sedang datang untuk berperang. Dengan cepat Simba langsung pergi untuk mengumpulkan para singa, sedangkan Pumba dan Timon disuruh untuk menemukan Kiara. Singkat cerita, kubu Simba dan kubu Zira sudah bertemu dalam satu tempat untuk berperang. Perperangan yang sangat sengit pun terjadi, tapi sayangnya kubu Simba terlalu lemah hingga banyak yang gugur. Pumba dan Timon yang melihat hal itu pun tidak bisa tinggal diam dan berusaha untuk menyerang, tapi karena ketakutan mereka malah kabur.
Dari kejauhan, Kofu dan Kiara melihat peperangan tersebut dan langsung lari menyusul. Di waktu yang sama, Nala bertemu dengan Vitani yang membuat mereka berdua bertarung. Puncak pertarungan pun tiba, di mana Simba dan Zira pun bertemu untuk bertarung. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Kofu dan Kiara. Tentu Simba dan Zira langsung menyuruh mereka untuk menyingkir. Tapi tidak semudah itu. Kofu dengan gagah berusaha melindungi Kiara dan Simba, sementara Kiara sendiri berusaha menjaga perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan tenang Kiara menyadarkan ayahnya, jika kita itu satu dan tidak ada yang berbeda, mereka yang sama seharusnya ikut bersatu. Hal itu akhirnya membuat Simba sadar dan memeluk anaknya itu, tapi tidak dengan Zira yang sudah diracuni pikirannya dengan balas dendam. Lalu ia menyuruh Vitani untuk menyerang, namun ditolak oleh Vitani yang malah berjalan dengan membenarkan kata-kata Kiara. Bahkan singa-singa yang lain juga ikut bergabung dengan Vitani. Then you will die. Hingga akhirnya Zira pun sendirian. Tanpa diduga-duga Zira langsung menyerang Simba, namun langsung dihentikan oleh Kiara yang membuat mereka berdua jatuh dari tebing. Untungnya Kiara dengan cepat masih bisa berpegangan. Namun di sisi lain terlihat sungai yang jebol. Kiara yang berniat menolong malah harus menyaksikan Zira terbawa arus karena menolak pertolongannya. Zira, come on! Akhirnya Simba, Nala, Kiara, Kofu, dan singa yang lainnya berhasil selamat dan hidup bahagia bersama di Priceline. Kedatangan Kofu dan para singa pengikut Zira disambut dengan sukacita. Bahkan Rafiki memberkati Kofu dan Kiara yang sudah menjadi pasangan kekasih itu. Setelah itu mereka berempat pun mengaum secara bergantian, sebelum akhirnya mereka mengaum bersama yang disambut sorak-sorai oleh warga Priceline. Di akhir film terdengar suara Mufasa yang merasa bangga dengan anaknya Simba. Dari film ini kita bisa belajar bahwa menyimpan dendam tidaklah baik dan tidak membawa keuntungan apa-apa untuk kehidupan kita. Sebaiknya dengan memiliki sikap positif, kita dapat merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua David di sini. Bye.